Oke, selanjutnya kita akan develop bagian edit. Pertama yang kita lakukan adalah membuat metode di dalam controller ini untuk memunculkan munculkan form untuk edit. Kurang lebih formnya itu mirip seperti create yang ada di sini nih. Oke, kita buat dulu formnya dengan URL todos terus edit, dan di sini ada ID-nya. Buat metodenya public string, misalkan edit todo form, terus kita return dulu ya. Selanjutnya di sini kita butuh ambil pet variable ID, tipe datanya itu long. Oke. Terus kita juga butuh model dari Spring Framework UI. Oke, di sini kita harus melakukan pencarian data to do where ID-nya yang diinput sama si user. Jadi di sini di bagian service kita buat dulu untuk pencarian data. Harusnya di sini kita cari find by ID. Kita buat dulu nama metodenya, misalkan returnnya itu to do DTO. Terus nama metodenya itu find by ID tentunya. Terus kita pasang parameter long ID. Di sini kita return 0 dulu. Di sini kita mau dia itu panggil repository untuk balikin data to do. Berarti kan kita panggil repositorinya to do nih, find by ID, masukin ID-nya. Oke. Find by ID ini sebenarnya dia returnnya itu ada optional ya. Ini kalau dibuka itu dia return optional, terus ada generic object, T itu generic object. Jadi optional to do harusnya sih gini ya. Terus jika ini tuh present atau to do dengan ID tersebut ada, maka kita return to do mapper. Terus to do DTO, ambil to do-nya, get. Nah, kira-kira gitu. Kalau emang dia itu nggak eksis, ya udah kita return ini aja. Kita nge-throw error to do not found with ID ini gitu. Sebenarnya kan kita cuman perlu return to do ya, tapi kan kalau di HTML atau interface-nya kita balikinnya tuh to do DTO. Ini yang kita balikin ke HTML. Nah, di sini kita kan udah bikin fungsi untuk mapper ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, dia mengkonversi objek to do ke dalam DTO. Jadi dia ngambil data to do nih. To do get ID, to do get title, to do get description, get status, to do get created at, updated at. Tapi dia masukin ke dalam to do DTO. DTO set ID dapat dari to do get ID. DTO set title, DTO kan yang ini ya. To do DTO tuh objek variabelnya DTO. Terus DTO-nya kita isi satu-satu. Dimana datanya itu sebenarnya dari objek kelas to do ini, kelas entity atau model gitu. Karena kita nggak mau lempar model atau entity ini langsung ke HTML. Kita maunya pakai perantaranya itu to do DTO atau data transfer object. Itu jadi kurang lebih kayak gini nih. Lalu find by ID yang ada di kelas to do service dipanggil sama si controller gitu.
Cara panggilnya itu gini aja, service to do service dot find by ID. Nah, di sini kan returnnya adalah to do DTO. Jadi kita tulis dulu to do DTO sesuai returnnya. Di sini kita tulisnya to do DTO aja, nama variabelnya biar gampang. Ini kita lempar ke formnya nanti supaya dia bisa nampilin data di dalam form edit. Jadi tujuannya kita kenapa manggil find by ID, ya kita untuk panggil data to do dengan ID tersebut untuk kita munculin ke dalam form yang nanti kita bikin. Ini model kita masukin atribut atau kita lempar maksudnya lempar data to do. Oke. Kita ambil dari to do DTO yang ini. Selanjutnya kita juga harus kirim status ya. Mana tadi ya? Contohnya tuh ini nih. Kopas aja. Kenapa kita ngirim status ini? Ini gunanya supaya di form edit juga bisa munculin data to do, data enumeration, to do, in progress, sama done. Gitu. Kita kirim 2 data ini. Oke, selanjutnya kita buat kita buat tampilan untuk edit form. Ini kita kopas aja bagian create HTML, kita kopas jadi edit HTML. Nanti kita bisa bikin penyesuaian di sini. Oke, untuk penyesuaiannya mungkin ini diganti jadi edit to do misalkan. Terus sini juga ya. Sini edit to do. Oke, selanjutnya ini harusnya bukan create lagi. Kita akan ganti to do edit ID. Nanti kita akan buat controllernya di sini, controller untuk update, bisa post, bisa add page. Tapi biasanya pakai metode post aja udah cukup sih. Oke. Sebentar. Oke. Terus kita sesuaikan dulu untuk data ini ya. Untuk div ini itu munculin title. Oke, ini to do, submit, untuk update ini harusnya diganti jadi update sih. Coba kita jalanin dulu apakah dia bisa nampilin data. Oke. Selanjutnya kita refresh dulu. Nah, ini belanja ke pasar ya. ID-nya 21. Coba kita edit. Oh, sorry. Di bagian edit ini harus diupdate. Kayaknya belum diupdate deh. Di bagian index HTML. Nah, di bagian edit ini kita ganti jadi kayak gini ya. HTML jadi begini nih di index HTML. Jadi to do edit ID-nya berapa, terus ini masukin objek yang mau kita lempar ke controller. Dapatnya dari objek to do ID kayak gini nih. Jadi ketika button edit diklik di index HTML, dia otomatis akan ke routing yang ini, routing yang ini, dimana ini mengarahkan kita ke to do controller yang ini, get mapping edit ID gitu. Nih edit ID kan, nih edit ID. Nah to do-nya di mana? To do-nya itu di atas. Nih di sini nih. Jadi ini tuh kayak parent URL-nya. To do ditambah edit sama ID. Oke, coba kita rerun, terus refresh, pencet edit. Nah di bawah sini kan udah kelihatan ya, di bawah sini tuh udah kelihatan tuh. Di sini localhost 8080, to do's edit 21.
Oke, kita klik. Nah, di sini ada error. Kita cek dulu kenapa error. Kayaknya karena kita belum buat formnya deh. Oh iya bener, ini kayaknya karena belum buat formnya sih. Sorry, bukan formnya. Kita belum buat data dari to do, tapi ini udah dilempar ya. Ini udah dilempar ke edit. Oh, I see. Jadi kesalahannya adalah di sini, belum di return. Harusnya kita return halaman HTML-nya. Jadi kayak gini nih harusnya nih. Terus rerun lagi. Oke, kita refresh. Nah, muncul belanja, ya kan? Udah muncul lah ini. Misalkan kita edit dulu ID 21 tadi ya. Select bintang prompt where ID sama dengan 21 misalkan. Ini belanja kita ganti shopping, shop, ke pasar, misalkan online with Tokopedia misal. Terus kita apply. Ini ada query update ya. Update to do's, tabel to do's, set title-nya ini, description-nya ini, where ID 21. Kita apply aja, kita close. Kalau kita refresh, set, berubah kan. Itu. Sekarang gimana caranya kita handle ketika dia klik update, itu dia bisa update datanya ke database. Tapi kita butuh controller baru di sini. Misalkan metodenya itu update to do lah ya. Kita buat dulu post mapping karena di sini kita pakai metode post. Biasanya form itu pakai metode post sih. Kalau get itu biasanya di URL. Jadi kalau emang dia tuh kayak mana indeks tadi? Kayak ini nih, kayak link href. Href itu biasanya udah pasti dia metodenya get tanpa kita tulis di sini metode. Tapi kalau form itu wajib kita tulis metode dan biasanya form itu pakai post bukan get. Jadi kita tulisnya post. Kalau kita get bisa, cuman itu bukan best practice. Best practice-nya pakai post. Oke. Lanjut kita buat controller untuk update data. Karena yang bagian ini bukan untuk update data tapi untuk buka form. Kasih note deh. Ini untuk buka form edit saja. Nah, metode selanjutnya ini untuk simpan data yang ingin diubah atau singkatnya update data. Kita buat metode namanya, dia returnnya string udah pasti karena HTML. Namanya misalkan update to do itu ya, return 0 dulu aja. Oke, misalkan dia udah berhasil update nih. Kalau dia udah berhasil update ya udah dia balik ke sini, redirect to do's gitu. Jadi kalau misalkan dia udah berhasil update, udah klik update terus berhasil atau gagal, berhasil, dia akan otomatis ke halaman ini dengan membawa pesan sukses atau gagal misal. Oke. Nah, di bagian update ini tentu aja kita butuh URL-nya, path URL-nya itu edit sama kayak gini ya. Edit ID gitu. Kita juga butuh ID menjadi path variable juga ya. Nah, ini siapa yang ngisi dan gimana cara dia ngisi? Itu yang ngisi form ini, form edit HTML. Dia lempar ID-nya itu dari sini ya. Ini kan to do's, edit, ID. Gitu. Dia akan lempar ke sini. Ini metodenya post, ya metodenya post. Jadi walaupun URL ini sama, ini kan URL sama nih. Nggak ada lagi yang sama kan? Cuman dua ini doang yang sama. Tapi mereka nggak akan konflik karena beda metode. Selama dia beda metode, URL-nya sama, itu nggak akan konflik. Yang get ini untuk ketika tombol edit ini diklik, lalu yang post ini ketika form ini disubmit sama si user. Tuh.
Selanjutnya kita buat dulu di sini harus ada parameter annotation path variable, tipe data long, variable ID. Terus ini kita ID-nya dapat dari sini ya. Ini harus sama persis nih, ID ini sama ID ini. Itu cara kerja path variable di Spring Boot. Jadi kalau misalkan di sini kita tulisnya IDS, maka di sini sebisa mungkin IDS harus sama, kalau enggak error sih. Gitu. Terus kita buat juga untuk dapetin data yang ada di form ini kan di objek to do nih. Kita ambil tuh datanya, pakai namanya model atribut dengan nama persis sama kayak yang ada di objek ini, th objek itu. Di sini kan td dto ya, karena ya kita lemparnya ke form edit itu dto gitu, bukan to do. Oke. Nah, harusnya gini dulu deh. Nah, ini tuh mirip banget sama yang ada di sini. Ketika kita simpen data nih. Ini mirip banget. Memang DTO ini memang untuk user interface-nya. Maksudnya untuk HTML ini gitu. Jadi kita nggak pakai class of to do langsung ya, yang model itu nggak. Kita pakai DTO aja, data transfer object. Oke, selanjutnya di sini kan di sini di to do DTO ini kan kalau kita lihat di sini udah ada not blank, not null. Ini kan sebenarnya adalah validation ya. Nah, untuk mengaktifkan si validasi ini, maka di controller ini kita kasih annotation lagi, namanya notation valid. Supaya kalau misalkan memang ada data yang null atau blank, dia akan keluar message-nya. Ini mirip sama yang udah kita kerjain di sini, valid gitu. Selanjutnya kita harus panggil binding result. Ini untuk dapetin error dari si valid, kurang lebih gitu. Jadi kalau misalkan ada error ya kita ngeceknya dari binding result aja. Jadi cara ngeceknya gini, if result has error. Kalau emang si result dari validation ini ada error, maka kita munculin errornya. Kita butuh model juga di sini. Model, karena kita kan berinteraksi dengan HTML ya. Kalau kita ngubah HTML, kita buka HTML, kita butuh model dari si Spring Framework. Tanpa ini kita nggak bisa lempar data ke HTML. Nah, ini dari Spring Framework bawaannya. Model.attribute. Jadi ketika ada error, kita langsung return dia ke to-dos edit. Itu ya. Dia akan balik ke halaman to-dos edit yang ini. Gitu. Dia akan balik ke to-dos edit. Oke, selanjutnya kita butuh add attribute status juga, taruh di sini gitu. Karena di form edit kalau kita nggak ngirim ini dia nggak akan muncul sih status yang kayak gini nih, yang kayak gini gitu. Kalau misalnya dia error. Oke, selanjutnya kalau misalkan emang gak ada error, kita pengen simpen aja. Kalau emang dia nggak error, maka kita akan simpan data yang sudah kita ubah. Itu step pertama. Step keduanya adalah beri pesan di halaman, beri pesan sukses, misalkan sukses di halaman to-dos. Nah, ini yang keduanya gini ya, kira-kira. Kita butuh redirect atribut lagi di sini aja. Nah, gini. Sip. Ini kita tes dulu ya. Kita belum bikin ini ya, metode untuk simpen data. Kita mau tes ini dulu.
apakah ada masalah sama formnya gitu. Oke, ini kita refresh dulu. Oke, ini nggak masalah, misalkan ini 1, ini 2, ini jadi in progress gitu kan. Set, oke, nggak ada masalah. Misalkan ini edit, ini kita kosongin nih ceritanya, error. Kalau ini nggak wajib sih, kalau ini ya nggak bisa dikosongin sih. Oke, terus kalau ini kosong nggak masalah sih, karena di description kita tuh di to do description, mana ya to do description ini kita nggak mewajibkan dia untuk diisi gitu, jadi kalau kosong juga nggak masalah. Oke. Nah, untuk yang tadi di controller kan kita ketika error ya, ini kan ketika error nih, result has error, result ini punya error gitu, kita ngirim model status itu untuk memunculkan data ini nih, enumeration sebenarnya sih, variable ini parameter ini dapatnya dari enumeration. Kalau kita nggak ngirim terus kita jalanin ini aplikasi, oke. Terus coba kita balik dulu ke to do, terus misalkan kita edit ini ya, terus kita kosongin title, terus error nih. Nah ini kosong gitu karena ketika error kita nggak ngirim ini gitu, makanya kita uncomment supaya dia ngirim. Oke. Untuk pesan error udah bisa muncul. Terus tadi untuk apa namanya, tadi untuk sim edit juga, ini update juga pesan suksesnya muncul. Sekarang tinggal bikin metode untuk simpen datanya. Nah kita bikinnya di service class, ini hapus saja ya, nggak dipakai. Kita buat metode untuk update data to do di service class. Oke. Sebenarnya untuk update ini kurang lebih sama sih. Bentar ya. Kita butuh bikin mapper untuk ubah DTO sama to do. Jadi ginilah kira-kira. Di sini to do-nya kita set dari DTO. Karena kan kita dapat data form ini, itu kan kita simpen di DTO ya. Terus kita ambil datanya DTO get title, DTO get description, DTO get status, itu kita masukin ke to do, objeknya to do gitu. Nanti ini kita tinggal panggil aja. Ini masukin ke sini deh biar kelihatan. Oke, di to do service kita tinggal buatkan metode untuk update. Misalkan public void aja ya, update to do misalkan. Oke. Nah di controller ini kan, di controller ini kita panggil aja sih. Di controller ini tinggal panggil aja update to do gitu. Cuman kan kita kirim data ID ya, kita kirim data ID-nya berapa, kita juga kirim data to do tuh yang di form ini. Oke, ini tinggal di update aja, set. Nah dibuatin otomatis sih. Ini hapus saja, ini nggak usah valid karena di kontrol udah cukup. Oke, selanjutnya kita find dulu. Ini kita find dulu. Ini bisa dikopas sih sebenarnya. Ini kita kopas aja deh. Bentar ya. Kita kopas aja. Jadi pertama kita panggil dulu datanya beneran ada nggak. Jangan-jangan di form ini data yang diisi sama user tuh ID-nya nggak ada gitu. Jadi kita find by ID dulu. Kita cek kembali ketika di update, kita cek kembali apakah datanya benar-benar ada atau enggak gitu. Oke. Sorry, ini kita hapus aja. Terus kita ceknya gini, misalkan kalau memang ada maka kita update, kalau memang nggak ada maka kita kasih error ini aja nih, persis kayak gini kalau memang nggak ada gitu. Nah ini bagian update nya
Kita panggil mapper, to do mapper, update entity, karena kita udah buat semacam converter ya. Terus kita masukin data DTO-nya sesuai yang ini ya urutannya ya. Di sini kan urutannya DTO dulu, baru to do. Habis itu kita ambil to do-nya tuh. To do-nya dapat dari ini. Nah, karena dia optional, jadi di sini tuh nggak bisa langsung to do, tapi get gitu. Ini sebenarnya dia kasih saran sih, bisa juga nulisnya kayak gini kalau mau lebih simple, cuman buat pemula nggak terlalu disaranin sih, sebaiknya pakai gini aja sambil belajar. Nanti kalau misalkan udah terbiasa sama Spring Boot, bolehlah kita pakai sintaks-sintaks yang lebih singkat gitu. Oke, ini apa saja. Oke, sampai sini harusnya udah oke sih. Coba kita running dulu. Ini refresh. Misalkan ini kita mau edit nih yang ID 22 ya, klik belanja sayur misal, atau makan sayur, makannya di resto A misalkan. Ini in progress misal ya, update. Wah, error nih, kita cek dulu kenapa error. Ini kalau kita klik ya, ini sih kan dikasih tahu juga nih, to do service Java 71, errornya di sini nih. Kenapa errornya itu ya? Kenapa errornya ID? Aneh sih. Oh ya, karena ini datanya ngubah data ya. Biasanya kalau kita pakai annotation transactional itu kalau misalkan delete, ubah data, terus di sini ada save, itu baiknya pakai transactional. Jadi ketika ada sesuatu yang error di sini itu di cancel gitu. Tapi ini errornya kenapa ya? To do not found ID 22, to do not found. Masa is present? Masa sih? Coba ya kita debug. Ini juga bisa di debug ya. Klik yang ini nih. Kita kasih titik debug di sini sama di sini aja udah cukup sih. Di line 68. Oke, edit. Misalkan kita asal-asal dulu ya. Oke, coba kita update. Set. Nah, di sini ID-nya 22. Di sini DTO-nya dia kirim data ya. Lalu kenapa dia error ya? To do is present. Berarti dia harusnya masuk sini dong, karena kan. Coba ya, kita ke if-nya dulu. If-nya udah data nggak resume. Nah, coba kita lihat variabel to do ini ya. To do ini variabelnya yang di sini nih. Optional value, ada datanya. Tuh, datanya ada kok. Terus kita coba resum. Nah, dia ke sini. Ini udah bener. Loh, kenapa dia ke sini ya? Oh, sorry, ini karena nggak ada return, karena dia void ya. Sorry. Jadi di sini harusnya ada repository save to do get. Coba kita cek dulu. Ini mappernya kan void ya. Jadi cuma ngubah data to do doang tanpa return. Ini sebenarnya kurang bagus sih. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa. Dia returnnya void soalnya. Setelah itu kalau misalkan void tanpa return itu memang dia akan ke exception sih. Makanya best practice-nya itu kita nggak pakai void, tapi harusnya kita pakai return object-nya itu sendiri. Coba kita ulangin lagi ya. Ini ini in progress, submit. Yap, berhasil. Nah, ini udah berhasil. Jadi tadi errornya karena kita nggak return. Ada dua cara sih. Kalau misalkan handle void kayak gini ada dua cara. Misalkan cara keduanya adalah ini. Ini kita komen aja. Cara keduanya kayak gini nih. Kebalikannya gitu. Jadi kalau misalkan if present kita ganti jadi
is empty. Nah ini kita turunin ke bawah, terus ini kita naikin. Nah kalau kayak gini sih nggak perlu return, karena otomatis dia ke bawah gitu, otomatis dia ke sini, jadi nggak perlu tuh nulis return lagi. Yang atas ini kenapa kita nulis return? Karena kalau di sini nggak ada return, otomatis dia ke bawah. Setelah if dia ke bawah otomatis gitu. Tapi karena kita nulis return di sini, makanya dia tuh kayak yang ini jangan dibaca gitu. Jadi dia nggak akan ke sini pointernya. Itu. Cara yang paling aman kayak gini aja. Dua-duanya benar, cara ini benar, cara ini benar. Tapi kalau mau lebih aman begini sih. Jadi error itu dimunculin di atas. Di bawah itu hal yang udah lewat validasi dan udah dibilang positif lah gitu. Sama kan kayak di controller ini juga gitu kan. Nah, di sini ada pengecekan error dulu, ada validasi dulu, baru di sini kalau udah lewat validasi baru kita lakuin hal yang utama, dimana ini untuk update data. Di sini juga sama nih, di bagian save data tuh kita validasi dulu, apapun itu validasinya di atas, setelah itu baru proses utamanya yaitu simpen data to do. Oke. Harusnya ini udah sih. Oke, coba ya kita delete juga udah aman. Ini belanja ke pasar misalkan kita ganti to do misalkan ya. Ini ID 24 ya. ID 24 tuh udah berubah juga. Oke, ini kayaknya udah cukup sih.